Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat-sehat terus. Di video kali ini aku mungkin nggak bakalan bikin konten reaction, tapi mau membahas sesuatu yang berhubungan dengan reaction. Apakah itu? Akhir-akhir ini aku lihat di Facebook ataupun Instagram itu nemu beberapa meme atau orang-orang yang kayak membahas kayak begini. Konten reaction itu sampah, tidak ada karyanya, tidak ada sama sekali hal yang harus dia sampaikan atau karya yang dia buat di sosial media, hanya cuman ketawa, ketawa dan ketawa. Ya, aku sih mengakui hal itu benar. Betul, tidak ada kreativitasnya. Tapi yang perlu kalian ketahui adalah content reaction itu memang ada pasarnya atau ada marketnya gitu. Ya, gue ngomong gini kenapa? Karena gue juga sebagai content creator reaction atau apa sih bisa dibilang itu content creator, bola pokoknya itu merasa kayak benar nih, kayak nggak ada sama sekali kreativitasnya, cuma reaction ngedit ketawa-ketawa karir gitu kan, terus udah FYP atau lebih tepatnya kayak ya udah trending atau banyak subscribernya. Tapi yang perlu diketahui adalah content reaction itu memang ada pasarnya, memang ada marketnya, tergantung kitanya aja. Kalau kita pengen sama seperti hal itu atau pengen kayak begitu, ya tinggal buat aja gitu loh, sekreatif mungkin gitu. Kreatifnya kayak gimana? Dulu aku nggak pernah, atau maksudnya nggak pernah punya handset begini. Handset kayak gini punya sih. Lebih tepatnya nggak punya mikrofon yang begini. Ini harus nabung dulu nih yang ini. Terus sama laptop yang aku pakai sekarang ini, itu pun jujur dari hasil ortu, karena ortu mendukung buat aku kayak kerja sampingan sebagai desain ataupun editor video gitu untuk kerjaan anak-anak tugas sekolah gitu kan. Terus ya memang gampang cuy kalau content reaction itu dibuat, tinggal kita di sini modal badan, modal kamera, modal mikrofon, modal lighting, dan modal laptop, kita buka sosial media, terus ada yang video-video lucu, kita ketawain, ketawa atau enggak. Kalau kita nggak bisa ketawa, ada teman kita yang bantu ketawa, dan terus kita terpancing dengan ketawanya gitu loh. Makanya disebut ketawa karir. Ya it's okay, kita menerima hal itu karena bisa dibilang oke, disclaimer ya, gue subscribernya Rizal Muk, subscribernya Rizky Aulia, subscribernya Yordut, subscribernya Andre Suhan, dan subscribernya Teguh Suwandi. Nah, itu adalah YouTuber yang membuat gue untuk beralasan mending bikin content reaction aja gitu kan, ada aja pasarnya gitu kan. Lebih ke tepatnya ada orang-orang yang ngomong kayak enak ya content reaction, kayak tinggal buka TikTok atau Instagram, cari-cari hal-hal lucu, bisa dibikin konten. Ya memang begitu. Terkadang mereka dapat video-video begitu, terkadang itu lewat follower ataupun subscriber gitu. Jadi ya ngapain ngejudge kalau memang ada pasarnya gitu, ataupun yang mereka dikirimin dari followernya gitu. Jadi buat para netizen yang budiman nih, gue bukan ngebantah, tapi memang membenarkan hal itu. Kayak ya memang bener, content reaction itu memang bener-bener sampah dan ada karyanya. Tapi memang kuakui pasarnya itu gede, pasarnya itu melejit, marketing itu gitu. Kayak semacam enak banget gitu loh, kita bikin content reaction ya kan. Sehari kita bukan sehari sih, beberapa jam kita syuting, habis itu beberapa jamnya kita ngedit lagi ya kan, habis itu malamnya kita upload begitu. Saking enaknya cuy, saking nyamannya berada di zona itu. Terus
ada lagi nih yang selain reaction nih, apa yuk, POV atau POV atau apalah orang nyebutnya, intinya POV ya kan. POV itu orang TikTok menyebutnya ketika, ya kan. Tapi kalau orang memang benar-benar videografer ataupun fotografer menyebutnya kayak sudut pandang ataupun kayak semacam mata kita ini tuh jadi kamera gitu. Kamera buat ngerekam hal-hal sekitar, ya kan, yang ngebuat kita kayak ngerasa kita ini sedang merekam diri kita sedang jalan gitu. Seperti kayak daily vlog, tapi bukan vlog sih, lebih tepatnya kayak mata itu kayak semacam jadi perekam gitu. Entahlah, kalau ada yang bisa menjelaskan apa itu POV, monggo di bawah. Tapi di dalam konteks POV itu kalau di TikTok itu di lain artikan sebagai halnya kayak POV itu kayak ada ketika, momen ketika, kayak ya memang bener gak nyambung, cuman memang ada pasarnya gitu loh. Jadi ya mau kalian nge-hate atau ngejudge juga ya nggak apa-apa, karena memang real, memang nyata, memang itu salah, tapi memang ada pasarnya, ada marketingnya. Gue mau nggak menormalisasikan hal itu, memang ada gitu. Jadi ya gimana ya, kalau ada orang konten kreator dari TikTok ngomong begini, kalau lu pengen jadi konten kreator dan lu pengen buat konten, buatlah yang memang bener-bener ada pasarnya gitu. Kalau emang lu buat begini atau buat begitu, pastikan dahulu itu memang ada pasarnya atau enggak. Kalau enggak ada ya ngapain lu ikutin, agak sulit. Apa kalau YouTube tuh namanya algoritma. Nah, algoritma TikTok. Nah, usahakan bikin konten itu lu lihat dulu pasarnya. Sekarang pasar konten kreator ini apa sih? Kayak sekarang pasarnya begini, oke ikutin. Pasarnya sekarang begini, oke ikutin aja. Contohnya reaction atau POV. Nah, itu ada pasarnya, bahkan rame banget. Nggak di TikTok, nggak di YouTube, ada. Oke. Jadi semacam kayak gimana ya, orang-orang ini memprotes tuh bukan hal apa sih, lebih kayak nggak kreatif. Emang kuakui nggak kreatif, cuman kayak bikin konten, ngedit terus apa namanya, ngedit upload, udah selesai, tuntas. Tinggal momen-momennya aja kita bikin, potong satu scene ya kan, terus kita post di TikTok ataupun Instagram, mudah banget, gak ribet. Tapi ya itu, apa, ada pasarnya, ada marketnya. Jadi ya buat kalian para netizen ya nggak apa-apa, meskipun kalian mengejudge atau ngehujat para konten kreator reaction ataupun konten kreator POV, nggak apa-apa, it's okay, itu pendapat kalian ya, kita boleh dong berpendapat. Oke, mungkin segitu aja dari YouTuber pemula ini. YouTuber pemula. Nggak bercanda. Gue mulai nge-YouTube itu tahun berapa ya? Sebentar Bang, gue cek di YouTube gue. Gue bergabung di YouTube itu pada 21 Januari 2016. Itu cukup lama. Tapi kalau mulai awal nge-konten itu sekitar berapa ya? 2018 atau 2019 gitu. Itu pun bukan konten reaction, tapi konten kayak drama-drama komedi. Itu pun dulu rame pada zamannya, rame banget. Makanya gue berani untuk bikin konten seperti itu. Cuman karena lambat laun, semakin zaman semakin ke zaman, maksudnya dari tahun ke tahun kan konten itu ada yang berbeda sedikit gitu. Bukan berbeda sih, memang berbeda. Ada yang konten inilah, ada yang konten itulah, ada yang konten inilah, kayak challenge lah, kayak mukbang lah, atau vlog lah, atau semacam lah hal itu. Nah, terus konten reaction ini yang viewersnya itu memang betul-betul bejibun, atau POV. Nah, itu betul-betul bejibun. Jadinya ya udah, kita ngikutin marketingnya atau pasarnya. Oke. Cuman itu aja yang gue sampaikan pada
viewerku. Kalau video ini nggak sengaja lewat beranda kalian, mungkin ini adalah penjelasannya. Kenapa YouTuber reaction ataupun konten creator POV itu masih berada? Mungkin itu perwakilan ya dari gue. Kalau nggak ada yang merasa diwakilin ya nggak apa-apa sih. Ini sebagai pendapat gue aja sebagai YouTuber pemula. Sebagai YouTuber reaction lah. Konten creator reaction, belum disebut YouTuber sih karena subscriber belum banyak, anjay. Ya masih dibilang konten reaction. Ya, mungkin segitu aja dari gua. Semoga kalian sehat-sehat terus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk bahagia. Bye.